selamat pagi. Halo Vin, pagi. Pagi bro. Panggil bro aja ini apa ya? Ya, bro saja dong. Iya, kebetulan kita kan udah temenan ini udah dari TK. berarti kurang lebih 22 tahun. Sekarang umur berapa, Vin? Saya baru 17 kebetulan. Saya 16. Oh iya, saya panggil adik. Ya, ngomong apa kabarnya nih bro? Baik, puji Tuhan. Puji Vin, bagaimana? Usaha bagaimana juga, Pak Bong? Malah saya wawancara nanti juga. Lanjut. Masih oke lah semua ya kayaknya ya. Terakhir kita ketemu kapan nih kayaknya bro ya? Sekitar 4 bulanan lalu kayaknya, Vin. 4 bulan something. Iya sih kayaknya ya. Terakhir kayaknya ke outlet. Kalau nggak salah ketemu di situ. Oh benar-benar. Jalan-jalan ke outlet. Selebihnya kita paling Via WhatsApp. Iya WhatsApp aja ya. Iya betul. Memang pandemik ini bisa menjauhkan yang dekat sebenarnya kalau dibilang. Tapi kalau kita lihat dari sisi sudah harusnya seperti itu, protect each other. Ya maksudnya itu dari semuanya pasti ada sisi positifnya. Jadi kalau kita fokus ke sisi yang negatifnya toh itu ya bakalan begini-begini aja ya kan. Jadi ada something new yang kita ini kan. Sekarang sudah new normal. New normal kita harus kita tetap physical distancing juga atau betul, ini, kita tetap menjalankan kan ya. Oke bro, kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, karena kebetulan nama channel kita ini namanya Ngobras kan, jadi ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman saya ucapkan itu terima kasih buat waktunya, ya karena saya harus sedikit mengganggu waktunya Bapak Hendrik ini, ya. Oke, bro, begini kan, lu dikenal kan sebagai mungkin secara luas dikenal sebagai seorang yang karirman juga kan, karirman. Oke. Jadi kalau secara karirman itu kan lu lumayan dikenal nih, lumayan sukses lah ya ya lumayan sukses lah di karir lu di perbankan ya kan. Lebih duluan bapak malah di bank. Iya. Tapi udah saya lebih cepat pensiun ya. Iya, saya udah pensiun duluan. Jadi cukup sukses di perbankan. Di usia yang relatif sebenarnya masih cukup muda ya kan, apalagi sekarang kan udah jadi kepala cabang apa ya namanya, KCP Citraland ya. Nah, oke. Mungkin boleh cerita singkat secara perjalanannya dulu bagaimana, mungkin ini supaya teman-teman juga mungkin ya siapa tahu, saya tahu sih kalau Pak Hendrik ini ya, lu itu udah banyak yang kenal, tapi kan mungkin ada beberapa yang belum kenal kan. Jadi kalau mau diceritakan awal berkarir di bank itu, Vin, a long story sebenarnya. Ya. Tidak pernah terpikirkan bilang mau kerja di bank, tidak pernah terpikirkan di posisi sekarang. Jadi dulu kan itu sebenarnya saya kerja di bank itu tahun 2012. Awal berkarir di bank itu 2012. Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu ya. Berarti sudah kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Ya. Itu pun masih sementara kuliah. Oke, itu umur berapa waktu itu? 2012 umur berapa ya? Ini yang benar ya, benar bukan yang 17-16 tadi kan. Umur berapa ya? 20-an kayak 22-an lah, 22 tahun. 22 ya. 22 tahun kayak 21 gitu. Jadi kan kuliah 2010 tuh. Ya. Saya masuk kuliah 2010. Nah, biasalah mahasiswa kalau sudah pertengahan semester atau bagaimana pasti ada yang namanya rasa jenuh. Oke. Di tahun 2012, tepatnya semester 4 itu. Semester 4. Semester 4. Mulai merasa jenuh, ingin punya penghasilan sendiri akhirnya. Betul. Lihat teman-teman sekitar ada yang kerja. Ya saya pikir why not, saya pengen coba untuk kerja. Ya sudah akhirnya coba melamar di kantor ini, di Penin, dan puji Tuhan diterima. Cumanya kala itu yang menjadi dilema adalah bagaimana membagi waktu kuliah dan kerja. Posisinya kan saya sebenarnya kan masih mahasiswa nih. Iya. Masih mahasiswa, tetapi harus untuk berkarir. Akhirnya ya sudah 2012 nih mulai kerja. Untungnya puji Tuhan kuliah juga masih bisa saya lanjut, tetapi yang harus dikorbankan adalah integrasi. Oke. Iya. Jadi kemarin-kemarin ada banyak bahas juga waktu interview kemarin. Banyak yang tanya, Kak Hendrik kuliah ya sambil kerja? Iya. Saya bilang mengapa tidak? Ya. Kan setidaknya mungkin Kevin seperti itu kan dulu. Iya, kuliah sambil kerja. Pasti enak kan, Vin? Ada seninya. Jadi setidaknya kita mensupport anak-anak muda yang sekarang
yang mungkin di masa-masa pandemi ini juga mereka lagi mungkin semangatnya down untuk kuliah. Ada juga yang kuliah sambil bekerja. Setidaknya menjadi semangat lah bahwa ada loh orang-orang yang seperti kita ini, yang kuliah sambil kerja. Setidaknya saat kita jadi lulusan sarjana nanti sudah ada bekal. Siap ya. Sudah menjadi apa ya, mengimplementasikan ilmu kita secara langsung. Ibaratnya itu kayak nyuri star memang ya. Betul, nyuri star. Dibanding ada beberapa teman-teman yang minta maaf kurang beruntung, sudah menjadi sarjana, tetapi masih mencari pekerjaan sekarang yang susah. Kita beruntung, kita sudah selesai kuliah, sudah punya kerja, langsung kerja. Jadi seperti itu, awal kerja saya sebagai teller. Teller sekitar 2 tahun, dan itu pun pick up service. Tahu dong pick up service seninya bagaimana? Iya, yang jemput ke TKP nasabah ya kan? Itu saya selalu berpikir, misalnya waktu itu dulu kerja someday nih, misalnya kalau lagi kerja diikuti perampok kan bisa jadi konyol saya. Ada risiko seperti itu. Risikonya kan? Risikonya tinggi. Ya. Maka dari itu kita bekali polisi lah supaya meminimkan risiko. Tapi kan risikonya tetap di kita, di teller nih, yang karyawan mengikut. Terus kalau dari segi keluarga, support awalnya tuh gimana? Support awal jelas dari keluarga. Untuk kerja maksudnya kan biasanya ada nih teman-teman saya juga kan di luar sana yang baik di Kendari maupun di luar kota sana, di Jakarta something di mana somewhere. Mereka itu biasanya kalau mau kerja awal ada juga 2 tipe. Kalau saya bilang tipe macam orang tua, ada yang support, ada juga yang ngapain lu kerja, ngapain lu kerja, lu nyelesain dulu kuliah lu baru kerja. Kalau dari keluarga lu tipe yang gimana? Jadi saya untung punya orang tua yang tidak terlalu, kalau saya bilang tidak mengekang anaknya dalam beberapa hal. Misalnya contoh kayak saya, mama tuh yang paling tahu lah. Dia kan mama sudah tahu dari zaman saya masih ikut perlombaan. Dulu kan saya ikut duta wisata lah, ikut ini itu, mama yang selalu support di situ. Ya mama selalu lihat kegiatan yang saya lakukan itu memang semuanya positif. Jadi dia tahu ketika saya ingin kerja, saya jelaskan, nanti kan kalau sudah kerja punya gaji sendiri, jadi minta uang juga ya uang saya sendiri, tidak merepotkan lagi orang tua misalnya. Ya itu saya rasa dukungan dari orang tua juga sih untuk kerja. Yang penting kala itu mama bilang yang penting untuk kerja bisa fokus juga untuk kuliahmu, harus selesaikan kuliah karena itu target utama. Setidaknya adalah dalam keluarga saya kan Vin, bersaudara itu ya hanya saya sendiri yang memang betul-betul diperjuangkan untuk bagaimana supaya kuliah dan selesai. Ya makanya mama di situ mau fokus Henry selesai kuliah, mama papa itu fokus Henry selesai kuliah. Jadi yang penting bisa fokus kedua-duanya, kuliah kerjaan Yang penting manajemen waktunya itu. Manajemen waktu. Ya benar. Nah ini juga sebenarnya garis merahnya, benang merahnya biasanya kita bisa tarik juga dari kisahnya lu kan. Berarti doa dari orang tua, doa dari mama itu memang. Doa dari mama lu itu memang powerful juga berarti ya. Amin. Intinya lu bisa sampai kayak sekarang ya karena kan tidak semua orang bisa sampai ke titik lu kan. Balik lagi yang kayak lu cerita, sebenarnya yang ingin lu nyampein juga ini gue bisa narik garisnya juga. Jadi untuk teman-teman yang masih muda utamanya ini, kalau mau berkarir, mau tanda kutip dapat duit, nggak harus nunggu kuliah ya kan, nggak harus nunggu selesai sarjana dulu baru nyari kerja. Itu kan jadi kayak istilahnya itu kayak spendnya waktunya itu kayak lu bisa kan oke lah kalau semester 1, 2, 3 mungkin masih yang sibuk-sibuk banget kan, tapi kalau udah semester 4 lewat itu kan waktu bisa lebih sedikit, kita bisa manfaatkan itu untuk karena kalau istilahnya kerja part time. Betul. Cuma memang sayangnya kalau kita di Kendari yang basicnya kota kecil, sangat kurang yang mempekerjakan orang peluang untuk part time. Berbeda dengan kota besar. Kota besar kan begitu banyak peluang untuk orang kerja part time. Misalnya part time di Starbucks, di merek-merek brand tertentu, misalnya itu sangat banyak.
Betul. Sebenarnya itu sangat bagus menurut saya. Jadi bisa jalan beriringan, kalian kuliah, kalian kerja ya seperti tadi kita bahas. Cuma menurut saya kalau untuk itu jangan teman-teman di luar sana berpikir kita ini di kota kecil terus kita nggak ada flow. Kita sebenarnya dituntut dalam keadaan begini kita harus lebih kreatif. Keluar malah. Ya. Keadaan seperti ini bahkan gini loh. Kalian sebagai mahasiswa misalnya, teman-teman sebagai mahasiswa, ada waktu luang nih. Kenapa nggak mencoba untuk berbisnis? Iya nggak? Betul. Harus bekerja di kantoran. Benar. Jadi harus diubah paradigmanya. Bukan harus bekerja itu bukan berarti harus bekerja di kantoran. Tetapi banyak hal yang bisa untuk menghasilkan uang. Intinya kan kita mencari money. Kembali lagi ke money. Untuk berbisnis kan banyak peluang nih sekarang. Betul. Kayak sekarang kan mahasiswa mungkin lebih banyak di rumah. Belajar via online. Why not waktunya yang diisi kalau lagi tidak kuliah belajar online ya bisa mencari ide. Misalnya memasak sesuatu terus dijual. Ya. Seperti itulah, Kevin. Ya. Pasti Kevin juga tahu kan, banyak di luar sana teman-teman yang tiba-tiba nih jadi chef kan, tiba-tiba jualan makanan minuman itu kan saya pikir suatu peluang di masa-masa sekarang untuk menolong bagaimana tetap kita menghasilkan untuk kita produktif. Sama satu juga sih sebenarnya saya mau dari saya pribadi share itu mungkin belum banyak orang yang tahu untuk peluang untuk anak muda. Pernah dengar nggak istilah dropship? Iya. Dropship pengantaran barang ya? Bukan. Dropship itu jadi dia ibaratnya sistem seller dropship. Jadi kita jualin barang, kita nggak ada modal, nggak ada stok, tapi kita ada ikut platform, atau di marketplace di online shop juga itu bisa kayak Shopee. Itu ada dropship ya. Dropship itu teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan itu sebenarnya kalau untuk yang anak muda. Teman-teman cukup kalau biasanya saya ada ikut platform itu ada kayak dropship aja, terus one on one rate itu kan itu berbagai macam platformnya. Jadi teman-teman yang masih muda mungkin berpikir kalau kita mau usaha mau dagang itu harus ada modal. Itu menurut saya salah banget. Itu tanpa modal bisa memulai suatu usaha. Jadi teman-teman bisa nanti cari itu dropship. Saya nggak usah sebut secara spesifik kan masing-masing punya minat ya kan. Nah, iya. Jadi untuk dropship itu nanti teman-teman bisa cari. Biasanya kan ada jual barang apa itu. Nanti teman-teman tinggal ambil fotonya, terus bikin akun sendiri di sosmed, terus pajang itu. Nah, yang penting setelah itu ada orang yang order, tinggal pesan. Menciptakan marketnya sendiri, Vin ya. Iya, terus barangnya pun nggak perlu datang dulu ke kita sebagai bisa langsung namanya langsung diterahkan nama. Oh iya, kayaknya pernah saya mengalami itu. Jadi pernah saya belanja suatu di platform ini. Dia ada pilihan tuh, Vin, untuk mau pemakaian sendiri atau dropship. Ya, betul. Peluang itu ada. Cuma biasanya orang lebih ke platform khusus. Iya, betul. Ada yang saya bilang tadi, dropship aja, one on one rate, ada lagi Tribelio, itu punyanya Kodin Santoso tuh, punyanya Kodin. Iya, itu banyak sih tadi teman-teman bisa cari. Itu peluang besar itu. Karena kalau untuk pengusaha mulai dari dropship itu saya rasa udah lumayan lah. Yang penting teman-teman konsistensinya bagus. Juga diingat harus konsistensi. Iya, konsistensi betul tuh. Karena cuma memulai sesuatu kalau nggak konsisten. Betul banget. Iya. Oke. Berikutnya pertanyaan saya. Kan lu di posisinya perbankan nih. Ya, kalau gua ditanya kan nggak ngerti lagi sekarang. Bukan lupa sih, tapi maksudnya kondisi sekarang saya udah nggak update ya kan. Jadi untuk kebetulan di sini viewer kita, audiens kita ini kan bukan cuma muda, ada juga beberapa yang kalangan pengusaha segala macam ya kan. Untuk kondisi posisi dari perbankan itu sendiri saat ini tuh menurut pandangan lu, kan lu banyak menerima informasi dong tentang market update segala macam. Secara posisi perbankan secara umum di Indonesia ataupun secara khususnya di kota kita di Kendari ini selama masa pandemi itu kayak gimana, bro? Oke, mungkin bukan hanya berbicara khususnya karena saya di perbankan, tetapi hampir semua lini usaha. Sekelas raksasa pun memang pasti mengalami yang namanya drop sih, pasti down. Ada penurunan ya. Dan khususnya mungkin di perbankan. Perbankan jelas akan down karena pelaku pasar juga lesu ya. Benar.
Kan kalau kita nasabah jelas itu para pelaku pasar. Khususnya mungkin kalau secara nasional, info-info terakhir saya dengar ya ada beberapa bank inilah yang itulah yang kita belum tahu kebenarannya. Tetapi eksistensi tersendiri yang untuk kalau bank di Kendari itu, khususnya kalau di kantor saya sendiri, so far masih bisa bertahan sih, Vin. Maksudnya loyalitas nasabahnya kita untungnya masih tetap bisa dijaga. Di tengah pandemik seperti ini kan begitu banyak, jelas nggak usah dipungkiri lah, pasti begitu banyak taktik tersendiri di tiap-tiap bank mengeluarkan jurus jitunya masing-masing untuk bagaimana kembali meraup selama masa pandemi. Ya, jadi atensinya tetap dapat ya. Atensinya tetap dapat. Jadi untungnya kalau kita di Penin masih tetap bisa menjaga itu, Phil. Khususnya kalau di cabang saya sendiri untuk masih bisa menjaga seperti itu. Dari funding ya puji Tuhan masih oke. Dari lending nih sekarang, Vin, yang kita sedang bingung karena ya ada sedikit freeze. Iya, sedikit freeze, tetapi ya untungnya masih bisa kita backup lah seperti itu. Setidaknya secara ekonomi bank masih oke lah ya. Iya. Walaupun memang nggak dipungkiri tetap ada penurunan. Iya. Karena memang semua lini kayaknya gara-gara pandemi ini. Apalagi beberapa kasus didengar mau terjadi resesi lah segala macam. Benar. Mungkin Kevin sempat baca sendiri di beberapa platform media online itu Indonesia terancam resesi. Singapura kan bahkan terakhir saya baca tadi sudah resmi resesi. Resesi. Nah itu dia yang Indonesia kita lagi coba bagaimana para pakar ekonomi supaya Indonesia kita juga mulai belajar sih bagaimana misalnya kalau Indonesia resesi kita tetap bisa eksis. Ya, kita harus mempersiapkan. Betul, sudah harus mempersiapkan itu. Memang sih benar itu. Oke. Iya, memang kalau dari segi itu perbankan memang berarti lagi down tapi tidak ada masalah. Jadi maksudnya buat teman-teman di sana, teman-teman yang lagi nonton saat ini, jangan berpikir ini kita dengar sendiri nih dari pelaku ekonomi di bidang perbankan. Karena perbankan itu cakupannya itu luas dong. Iya, bukan cuma satu bidang karena kan dia punya nasabah dari berbagai macam latar belakang. Berbagai macam segmen. Betul. Jadi pengalaman yang saya langsung terjun ke selama masa pandemi juga ke nasabah-nasabah ya keluh kesah wajar lah. Tetapi setidaknya mereka mengeluh, tetapi masih bisa bertahan. Rata-rata semua konsumen cerita ya untuk sekarang ini adalah bertahan saja. Ya, minimal bertahan dulu ya. Nggak mengharap seleksi alam lah, Vin ya. Betul. Jadi ekspektasinya nggak yang tinggi lah dulu saat ini ya. Nggak terlalu tinggi dulu. Yang penting bisa bertahan dengan usaha yang ada sekarang. Setidaknya masih bisa continue. Yaitu yang satu sih kalau yang saya lihat dari pelaku bisnis saat ini di semua tempat, di semua negara bahkan satu yang mereka tanamkan sebenarnya optimisme itu tetap harus ada. Iya, jadi walaupun kondisi kayak begini jangan kita berkeluh kesah dengan keadaan yang negatifnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya pasti ada peluang lain. Mungkin kita secara itu tadi yang lu bilang seleksi alam ya. Jadi seleksi alam itu membuat kita cari alternatif lain yang bagaimana membuat kita bisa bertahan bahkan bisa naik. Ibaratnya akar pohon dia akan coba mencari air, Vin ya. Ya seperti itulah kita sekarang ini. Si batang dan tangkai-tangkainya ya benar. Bisa gitu. Betul. Iya, kurang lebih seperti itulah kalau untuk yang perbankan ya. Ya, oke bro. Ya. Berikutnya nih gue mau nanya lu. Kan tadi udah lumayan panjang lah cerita lu tentang bagaimana perjalanan lu di perbankan ya kan. Jadi lu kesimpulannya lu ya bisa dibilang lah sebagai karirman yang lumayan sukses lah, cukup sukses lah di usia yang terbilang muda ya kan. Tapi di kalangan tempat kita ini, lu juga kan dikenal sebagai entrepreneur juga dong. Iya. Baru memulai sih Vin sebenarnya. Iya nggak apa-apa sih, tapi kan udah masuk golongan entrepreneur dong. Oke, entrepreneur muda lah ya. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan gue tuh, kenapa? Lu kan secara kondisi sekarang, lu kan karirman, udah jadi pincapem ya,
di usia yang relatif muda. Bagi sebagian orang itu sebenarnya udah cukup dong. Cukup banget malah bagi. Tapi kenapa atau apa yang mendasari lu tuh untuk mau terjun ke dunia usaha? Sedangkan kita tahu sendiri dunia usaha itu kan up and down-nya itu betul-betul fluktuatif kan. Nah, yang mendasari lu tuh kira-kira apa, bro? Jadi gini, Vin, berkarir dari tahun 2012 sampai sekarang, saya kayak ingin melihat ada something yang baru di samping membranding diri saya sebagai, ya tadi Kevin bilang careerman atau banker. Kayak ingin juga branding tersendiri Henry itu juga sebagai entrepreneur. Sebenarnya kemarin awalnya nggak pernah kepikiran untuk sebutan entrepreneur. Cuma ya harus hanya iseng-iseng saja memulai suatu usaha. Yang kemarin sebenarnya usaha itu sudah mau dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Cuma baru terrealisasi tahun lalu, tahun 2019 tepatnya. Akhirnya konsepnya minuman. Padahal sebelum-sebelum itu mau jual makanan, beberapa kudapan. Berarti bidang ini lebih ke arah kuliner ya? Sebenarnya memang saya lebih kayak condong ke kuliner. Jadi kayak ingin membranding nama tersendiri juga Henry sebagai entrepreneur. Di samping itu juga kayak inti utamanya, Vin, seperti ini, saya berpikirnya jangka panjang. Entrepreneur ini kan setidaknya punya usaha walaupun kecil-kecilan, tapi saya yang punya, dan saya yang punya. Berkarir di bank, mau pangkat tinggi apapun, bukan kita yang punya perusahaan ini. Benar nggak, Vin? Jadi saya ingin menciptakan suatu peluang tersendiri buat diri saya dan juga menciptakan buat karyawan-karyawan saya seperti itu. Jadi kemarin saya sempat baca juga quotes di Instagram yang mengatakan bahwa burung itu nggak takut kalau dia jatuh dari rantingnya. Misalnya ranting itu patah, dia nggak takut karena dia punya sayapnya. Jadi saya mau menciptakan sayap saya sendiri sekarang ini, sedang menyusun sayap saya sendiri. Bagaimana misalnya kalau beberapa tahun yang akan datang, saya pensiun atau perusahaan ini tidak butuhkan saya lagi misalnya. Setidaknya saya sudah punya usaha itu sendiri, sayap saya sendiri. Udah punya plan yang lain. Setidaknya kan kelanjutan hidup tetap berlangsung, Fen. Kita kerja maupun misalnya nanti saya sudah tidak berkarir sebagai di bank lagi, saya harus tetap eksis nih, gitu. Jadi sudah punya usaha yang sudah berjalan, ya itu fokusnya ke situ misalnya nanti seperti itu. Iya, seperti itu pemikiran saya, Vin, ya. Iya. Emang benar sih sebenarnya buat teman-teman juga yang mungkin saat ini masih bekerja, setidaknya adalah pikiran untuk plan berikutnya itu apa. Karena kan banyak sekali teman-teman saya lah ya, teman-teman saya biasanya tuh teman-teman kita lah gitu ya. Itu ada juga beberapa yang maksudnya posisi sedang kerja tapi terlena dengan posisi kerja itu. menjalani terus pada saat titik tertentu dia harus stop di situ atau mungkin titik dia pensiun itu bingung mau ngapain. Akhirnya nyari kerja lagi di posisi yang umur sudah 50. Saya ada ketemu loh itu. Dia kerja posisinya sudah pensiun. Waktu itu memang dia di perbankan juga. Dia posisinya bukan yang tinggi banget, terus pada saat berhenti dia sekarang jadi staf hotel biasa loh. Iya, jadi maksudnya waktunya dia yang terbuang itu kembali lagi start lagi dari awal lagi. Itu sebenarnya ya gimana ya kalau kita lihatnya ya kan. Ya namanya suatu kehidupan kita pernah tahu kan, Vin. Makanya dari itu ciptakan peluang sejak kita masih produktif itu sangat penting. Terus bro, begini kan kalau saya sekarang kan bukan sekarang sih, dari dulu sih sebenarnya lu juga sih sebenarnya bergeraknya ini kan di bidang sebenarnya lebih ke financial planner dong kita ini ya kan. Kita kan jasa untuk membantu klien-klien kita, nasabah-nasabah kita untuk lebih bisa mengatur keuangannya segala macam ya kan. Kalau dari segi finansial sendiri, kira-kira apa yang udah lu siapin, apa yang lu udah antisipasi? Jadi maksudnya, mungkinkah itu lu udah nyiapin pos-pos mungkin dari segi tabungan kah, atau investasi, atau proteksi, atau segala macam gitu? Itu gimana bro, kalau menurut lu pandangan itu?
Jadi menurut saya, apalagi melihat kondisi sekarang ya Vin, ya jangka panjangnya ini pandemi kita nggak tahu sampai kapan, sangat diperlukan menurut saya itu investasi. Jadi sebenarnya kalau yang namanya menabung, ya sudah mainstream lah, pasti masing-masing kita sudah punya tabungan. Mau besar atau kecil, setidaknya kita sudah punya tabungan untuk dana daruratnya kita, investasi di bisnis misalnya juga, investasi di beberapa macam hal, misalnya properti atau emas lah atau apa. Tetapi menurut saya penting juga nih, bagaimana sih kalau kita berinvestasi di hal-hal yang lain, misalnya asuransi. Menurut saya sih asuransi itu sangat penting sih, Ben. Karena asuransi itu datang saat kita tidak butuh, benar ya? Iya. Pada saat kita tidak butuh ya kita nggak butuh asuransi. Ya betul. Di awal ini kan ya. Ya. Kita nggak butuh asuransi. Tetapi yang anehnya saat kita sakit kita butuh asuransi. Apalagi kita nggak pernah tahu jangka panjang nanti masa depan itu biaya kesehatan semakin naik misalnya. Nah itu dia yang harus kita persiapkan sejak dini. Saya sendiri juga sudah ada asuransi, jelas. Itu sudah pasti sudah ada. Ya, kan? Cuman kadang kita pikir lagi nih, asuransi sudah cukup atau belum? Ya. Kan? Benar-benar. Jadi untuk jangka panjangnya saya pikir bagus juga tuh yang namanya pembelian asuransi. Karena itu sangat mendukung kita lah setidaknya untuk nanti kita bebas finansial nih di masa yang akan datang. Setidaknya kan uang yang dari kita tabung itu dapat dikembangkan di investasi di situ seperti itu. Itu menurut saya pribadi ya. Atau menurut teman-teman yang lain. Kalau dari saya sih sebenarnya memang wajar kita menyiapin semua pos untuk kita mengembangkan apa yang kita punya. Jadi tabungan dalam bentuk cash misalnya itu wajib kita punya. Apalagi dalam masa pandemi begini, kita harus lebih banyak save yang untuk yang cashnya kan ya. Terus liquid ya, Ben. Betul. Terus dari segi investasi, mungkin sekarang ada sedikit perubahan. Mungkin kayak properti sekarang orang sudah mulai sedikit beralih. Mungkin larinya mungkin ke gold atau ke bisa ke saham, mungkin ke reksadana atau bisa obligasi pemerintah. Itu kan mungkin kalau mau cari yang segi tingkat resikonya lebih kecil mungkin kan bisa kan ya. Terus selain itu yang tadi kan kebetulan baru udah singgung asuransi, dalam hal ini proteksi kan ya. Kalau untuk proteksi sebenarnya bukan cuma cover untuk pada saat kita sakit aja. Jadi kalau untuk asuransi sebenarnya proteksi itu sebenarnya itu lebih ke arah untuk membantu kita mencapai tujuan yang kita. Jadi kan masing-masing dari kita ini pasti ada tujuannya dong. Kalau kita ada mimpinya kan ya, ada dreamnya gitu. Jadi misalnya anggaplah dulu sekarang yang posisi masih jomblo atau gimana nih bro? Jomblo. Buat teman-teman siapa tahu yang bisa kontak nih. Mantap. Jadi kan ke depan pasti ada pikiran kata kita cowok ini pasti kan pikiran untuk berkeluarga dong. Berkeluarga bukan cuma sekedar jalan, itu kan ada dari segi yang harus disiapkan dari segi finansial juga ya kan. Mungkin mulai dari biasanya banyak orang itu berpikir kayak gini, apalagi kalau sudah jadi orang tua biasanya berpikir kalau saya menikah nanti butuh biaya menikah, terus butuh untuk kalau anak lahir nanti biaya hidupnya, terus biaya sekolahnya, terus mungkin untuk bikin usaha lah atau apa segala macam, itu kan masih kita punya waktu masih panjang nih ya kan. Kita tidak pernah berhenti sih ya. Betul. Dari segi itu biasanya kan orang pada umumnya nabung. Nabung. Tapi mereka tuh tidak kepikiran. Pada saat menabung itu, berinvestasi itu kan dalam interval waktu itu kan ada namanya resiko yang kita tidak bisa duga dong. Pada saat resiko itu kita terjadi sama diri kita, kita menabung sudah sekian kan bisa terputus tuh waktu nabung sakit misalnya, itu resiko misalnya salah satunya sakit atau ndak minta bisa terjadi yang lebih buruk lagi malah ya kan. Nggak usah kita ngomong yang buruk-buruk lah, kita ngomong tuh misalnya sementara kerja, sementara
usaha, apalagi posisinya yang jalani itu one man show, satu orang aja. Pada saat itu kan dia menabung ke profitnya kan, menabung profitnya, terputus, pasti kan terganggu tujuan kita dong. Jadi sebenarnya segi proteksi itu asuransi lebih ke arah media kita untuk mencapai tujuan. Iya, jadi ibaratnya kita membeli risikonya, Vin ya. Bukan membeli risiko. Jadi kita membeli untuk mengcover risiko kita. Itu maksudnya. Betul, ya. Jadi maksudnya dia lebih ke klien atau nasabah itu membeli untuk mengover resikonya. Kita tangankan resikonya. Betul. Jadi kan ya kita sebagai manusia kita nggak tahu dong ke depan apa yang terjadi, kayak COVID begini, siapa yang duga, bro? Ini cuma sekedar intermezzo aja ya. Jadi kemarin itu ada teman tim kita di Jakarta, itu ada kliennya belum masuk. Kebetulan masuknya itu dia di video sebelumnya saya sempat singgung sih. Jadi dia usia 60 tahunan, 60 tahun something gitu kan, bapak ya, di Jakarta. Dia kena COVID, padahal dia baru masuk beli sebuah polis asuransi baru 7 bulanan, belum sampai 1 tahun. Dia kena COVID, dia masuk ke rumah sakit swasta waktu itu. Nggak pernah duga dong berapa kira-kira biayanya. Tahu nggak berapa, bro? Biaya yang selama berapa lama nih, Vin? Kurang lebih 2 minggu kurang lebih 2 minggu lebih kayaknya, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Sakit swasta terkenal. Lumayan. Lumayan pasti. Iya, ratusan juta. Saya sebut aja nilai nominalnya itu di angka 800 juta. 800 juta 2 minggu. Gila nggak tuh? Di usia sudah pensiun harus ngeluarin 800 juta. Itu gimana ya rasanya? Terus let's say dia capable lah, mampu untuk mengeluarkan duit itu. Tapi sekarang berikutnya, rela nggak hasil kerja lu dari sekian lama terus dikeluarin dalam 2 minggu 2 minggu lebih aja tuh 800 juta keluar? Lu rela nggak kalau posisi kayak gitu? Sementara mungkin lu mau beliin anak lu planning. Iya, mungkin anggaplah mau beliin anak lu rumah lah, atau mau apa, mau beli, ya kan? Itu pasti bakal terganggu semua kan? Jadi di situ lah gunanya untuk proteksi. Iya sih, bro, kayak gitu. Berarti lu udah punya kan? Udah punya. Sudah punya. Kan? Iya. Tapi kalau dari segi yang saya berarti belum punya dong, bro. Berarti nanti bisa lah ya. Bisa. Nanti kita ngomong-ngomong lebih lanjut ya. Habis off video nanti saya prospekin bapak ini. Oke, berikutnya. Kita udah ngomong planningnya, tapi nggak afdol dong kalau kita nggak ngomong kendala saat ini. Menurut lu lah, kendala di persepsi masyarakat itu menghadapi seperti pandemik, di masa pandemik ini utamanya, kendalanya seperti apa dalam hal menyiapkan itu semua yang tadi kita bilang, menyiapkan ini itu kan pasti ada kendala yang terjadi. Menurut lu kendalanya itu untuk menyikapi masa depan itu seperti apa? Mungkin contohnya dari segi perbankan lah ya, kunjungan ke klien, mungkin masih ada segi mental block si kliennya, ketemu ini orang bank, ini orang asuransi nih, ini orang jual emas nih misalnya, atau gimana. Itu menurut lu gimana? Jadi maksudnya apa yang lu lihat? Itu sebenarnya masyarakat kita, khususnya Kota Kendari, kalau dari segi perbankan, kita juga jualan asuransi nih. Betul. Kalau saya lihat kebanyakan masyarakat kita, nggak tahu kalau di kota lain, kalau di Kota Kendari itu memang kayak masih lebih banyak kurang teredukasi. Oke. Menurut saya ya, kurang teredukasi. Mungkin kalau dari segi tabungan biasa, oke lah, mereka sudah tahu. Semua bank jual tabungan. Pasti mereka sudah tahu tabungan ya, uangnya disimpan di bank seperti itu. Tapi mereka kadang bahkan nggak tahu kalau di bank itu ada begitu banyak produk-produk sebenarnya yang bisa jadi itu mereka butuhkan. Bisa jadi itu
punya nilai value bagi mereka, punya value bagi mereka. Nah itu dia, sebenarnya saya kurang edukasi, Vin. Jadi sebenarnya kita punya produk bagus, tetapi masyarakat kita ini kayak kurang teredukasi sama produknya kita. Ya mungkin tadi bisa dibilang mental block juga itu paling utama pasti. Mereka sudah drop duluan ketika oh orang perbankan datang. Ya. Jelas dalam pikiran mereka tuh, saya mau ditawari tabungan lagi nih. Ya. Jelas mereka bingung dari kondisi sekarang yang mau disimpan apa. Betul. Dan mereka tanya apa yang saya mau simpan. Saya kadang mau jawab ya uang lah Pak. Dan mungkin mau minta simpan yang lain. Ya. Tetapi kan perlu nih di masyarakat tahu bahwa yang namanya dunia perbankan itu jelas kalian akan butuhkan, bermanfaat setidaknya untuk saya lebih senang dibilang bisa juga kita menjadi money consultant-nya kalian. Misalnya kalian perlu sharing nih, nasabah perlu sharing kira-kira Pak, kalau dari segi saya tabungan yang tepat buat saya apa nih Pak kira-kira? Kan kalau kita di Penin khususnya ada begitu banyak produk tabungan. Tabungan rencana, tabungan ini, bla bla segala macam. Ya kira-kira nasabah kami ini butuh yang mana seperti itu kan? Sama halnya juga di asuransi seperti itu. Jadi kalau saya jualan asuransi itu kan saya tidak mau dulu langsung kayak bilang ini asuransi, tetapi tanya dulu ke nasabah. Kira-kira menggali dulu lah informasi ke nasabah. Kira-kira mereka butuhnya apa nih? Kan mereka butuhnya taruhlah misalnya investasi. Terus mereka butuhnya misalnya untuk uang perlindungan atau macam-macam. Jadi perlu diluruskan dulu persepsinya mereka butuhnya apa seperti itu. Iya sih. Memang di masyarakat kita ini masih banyak istilahnya mental block karena mereka masih berpikir kayak wah itu tadi yang dibilang saya mau ditawarin lagi nih karena memang masyarakat kita di Indonesia itu umumnya tidak suka dijual tapi mereka sebenarnya lebih suka membeli. Jadi maka dari itu sebenarnya kalau untuk teman-teman, untuk para audiens kita, nasabah klien kita yang mungkin saat ini mungkin nonton ya kan, minimal dengar aja dulu. Ya. Iya, kalau saya bilang. Itu yang saya maafin. Ya. Cuma kendalanya kadang kita belum keluar sepatah kata pun. Lain kali. Lu masih ngerasain kayak gitu? Masih ya? Bukan itu, kita nggak menjual produk yang bagaimana ya, yang bukan jangka panjang. Even itu hanya tabungan pun, oke, lain kali. Padahal gini loh istilahnya. Pada saat belum ngomong, gila. Masih ada yang ngerasain kayak gitu. Jadi itu beberapa kita alami memang ke segmen yang mencari new customer ya. Ya memang orang-orang yang misalnya belum tahu Penin itu apa, belum pernah dengar Penin seperti apa. Banyak film seperti itu. Jadi itulah mungkin bisa dibilang itu dukanya. Iya. Ya makanya saya bilang minimal lu denger aja dulu. Denger aja dulu. Kan sebenarnya ngapain sih kalau misalnya saya ya berpikir saya sebagai nasabah, mungkin kalau saya didatangi sama orang perbankan, orang asuransi, let's say itu which is itu telemarketing, itu nawarin apa namanya asuransi biasanya atau apa segala macam lah pokoknya via telepon. Saya nggak pernah, minimal saya dengerin aja dulu. Kalaupun ya gimana ya, maksudnya ngapain takut sih sama pelaku bisnis ini ya kan? Kalau menolak kita bilang tidak dulu, kan ya? Betul, itu sama satu. Kalau lu dengar si klien sebagai klien itu dengar keputusan itu kan ngapain lu takut sama kita? Karena kita nggak bakal ngambil uang lu pertama ya kan? Terus keputusan itu ada di tangan si klien. Ya, lu mau atau tidak mau kan tetap aja lu yang tanda tangan. Tanda tangan itu yang berlaku ya kan. Jadi mungkin juga ada pengaruh dari ini mental block itu juga bisa jadi terjadi karena ada pengalaman buruk nih misalnya kayak beberapa kasus lah kita tahu di berita beberapa kasus ada perusahaan tertentu yang merugikan customernya kan. Nah seperti itu kan banyak kasus terjadi Vin. Itu dia yang kadang kita coba luruskan lagi. Itu yang kadang di tengah masyarakat berita itu kan begitu cepat tersebar. Saya rasa Kevin tahu sendiri lah berita-berita yang saya maksud tadi. Beberapa perusahaan itu. Jadi itu Vin kadang yang menghambat kita, yang aturan kita menawarkan ini produk yang bagus,
Produk yang bagus, produk yang bisa dipercaya, produk yang basicnya ditahu, tetapi karena masyarakat sudah pemikirannya sudah buruk terhadap hal itu, akhirnya kita jadi susah masuk. Seperti itu. Iya sih. Masyarakat kita masih skeptisnya itu tinggi ya. Iya. Mereka masih berpikir kalau ini buruk ya berarti yang lain juga buruk. Itu yang perlu sebenarnya. Itulah saya bilang perlu edukasi lagi ke masyarakat. Itulah jadi tantangannya kita sebenarnya ya. Tapi harapannya ya pasti semakin ke belakang nanti pasti bakal semakin baik dong. Persepsi dari masyarakat ya. Jadi nggak usah takut, minimal dengar aja dulu. Which is kalau lu berteman lah misalnya sama pelaku-pelaku itu, kalau seandainya misalnya orang bank atau agent insurance itu profesional, dia nggak bakal maksa lu kok. Dia nggak bakal maksa lu karena dia tahu yang saat ini yang lu butuhin, ini yang lu butuhin. Jadi dia bicara berdasarkan kebutuhan. Kalau memang ada yang maksain ya oke lah, itu memang iya, tapi kalau memang si yang nawarin lu itu profesional, dia nggak bakal ngejar lu kok, karena dia juga punya banyak klien, punya banyak nasabah yang harus diurus. Kalau dia ngejar-ngejar lu terus, berarti ya segi profesionalnya berarti agak kurang dong. Tapi kalau dia profesional, dia pasti bicara berdasarkan kebutuhan. Jadi dia datang tuh sebenarnya sebagai orang yang mau bantu lu. Jadi kita memang harus positif sih pandangannya. Iya, itu sih kalau dari segi iya. Oke bro, mungkin terakhir kira-kira ada pesan nggak yang mau disampaikan ke audiens, ke teman-teman yang nonton? Iya, khususnya mungkin anak muda juga bisa, tapi mungkin untuk secara luas juga bisa. Menurut lo ada tips nggak untuk bagaimana caranya kita menghadapi kondisi ke depan, bagaimana cara kita mempersiapkan segala macam? Gimana? Silakan. Mungkin yang selalu saya sampaikan ke khususnya target kita kan nih anak-anak muda, Vin ya. Kamu muda, saya muda, penonton juga jelas lebih banyak anak muda, generasi milenial. Menurut saya sih generasi milenial sekarang harus tetap semangat, tetap berjuang di tengah kondisi sekarang yang mungkin kalian sekarang alami, yang namanya masa-masa pandemik sekarang ini. Kalian pikir akan buruk ke depannya, atau betul-betul ini kayak semacam tidak ada ujungnya pandemik ini yang akan mungkin berdampak kepada kehidupan kalian. Tetapi sebenarnya bisa kalian ambil itu tadi yang kita bahas, ada kesempatan di balik musibah ini. Ada sisi positif di balik negatif ini. Positifnya apa? Kalian masih tetap bisa berusaha. Itu seperti tadi kita bahas ya, Vin. Nggak selamanya itu kalian mencari pekerjaan atau menghasilkan produktif itu dari kantor. Tetapi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Seperti tadi saya bilang, kalian bisa mungkin terjun ke kuliner, jualan kuliner dari rumah, atau beberapa usaha lah yang bisa kalian lakukan tanpa harus berkantor. Seperti tadi mungkin juga dropshipper ya. Itu kan banyak seperti itu. Jadi tetap semangat saja, jaga semangat kalian, motivasi diri, Fit. Itu tadi saya lupa bahas. Sebenarnya yang paling utama untuk mau menjalankan usaha atau mau bekerja misalnya, itu adalah motivasi diri sendiri. Di samping kita dipengaruhi oleh keluarga, teman-teman sekitar, tetapi motivasi diri. Motivasi diri itu penting sekali, Vin, menurut saya. Dan pasti saya rasa Kevin juga merasakan. Motivasi diri misalnya kalau saya kemarin dipaksa misalnya juga orang tua bekerja misalnya. Tetapi kalau dari motivasi diri saya nggak mau bekerja, ya saya mungkin tidak akan berada di posisi sekarang. Kevin juga mungkin kalau nggak ada motivasi diri, nggak ada posisi seperti sekarang. Betul juga. Jadi yang paling utama adalah motivasi diri. Motivasi diri itu semangatnya dari dalam diri, berpikir, ya saya harus bisa, saya harus mampu, saya mau, ya saya harus raih itu loh yang harus dijaga semangatnya. Anak muda sekarang, kalau saya bilang, generasi sekarang, yang khususnya generasi milenial, saya takutnya lebih banyak jadi generasi-generasi yang mentalnya mudah down. Beda yang kita terbentuk kelahirannya kita, ya kita betul-betul dibesarkan dengan mungkin orang tua yang juga orang tua kita yang zaman kolot, Fit. Jadi kita mampu alamnya lebih ketat ya. Alamnya lebih ketat. Jadi kita mampu menyesuaikan nih di masanya kita sekarang anak muda, dengan kita menyesuaikan dengan orang tuanya kita. Tapi kalau anak-anak sekarang kan kebanyakan lahir dari orang tua yang
apa ya, orang tuanya mungkin sudah tahu juga modernisasi, tidak seperti orang tua kita yang mungkin dulu kolot ya pemikirannya. Jadi tuh saya takutnya anak-anak muda sekarang yang lebih mudah menyerah. Kan kita banyak kasus, banyak dengar lah juga di Instagram atau beberapa media berita, anak-anak muda banyak yang bunuh diri lah, yang masih muda bunuh diri. Itu kan saya rasa itu kan karena depresi yang tidak terbendung, tidak tahu mau arahnya kemana, akhirnya mereka pikir dengan bunuh diri itu adalah jalan terakhir. Sangat disayangkan menurut saya. Kalian usia muda, kalian usia produktif, why not kalian do something different gitu dari teman-teman kalian, untuk bagaimana saya berbeda, saya mau tampil berbeda, saya mau produktif, saya mau menghasilkan, saya mau banggakan orang tua. Ya, seperti itu. Tapi intinya mulai dulu dari mimpi ya, mimpi, terus diperkuat dengan motivasi, dilengkapi juga dengan konsistensi dan persistensi, pasti bisa sukses ya. Iya. Kalaupun nggak sukses ini sebenarnya goalsnya beda-beda, Vin. Sukses itu banyak yang bilang, banyak orang berpikir sukses itu ketika dia sudah kaya. Dia punya banyak uang, dia punya banyak tas segala macam. Tetapi sukses tersendiri menurut versi saya adalah ketika kamu sudah merasa itu cukup. Ya, Vin. Itu merasa cukup. Ibaratnya dengan uang segini, dengan posisi sekarang ini, sudahlah itu cukup. Disyukuri dengan kesuksesan yang sekarang. Jadi persepsi sukses mungkin masing-masing orang berbeda. Keren sih, sama sih sebenarnya dengan saya. Kalau menurut saya juga, kalau dari segi sukses tidak harus tentang materi. Betul. Tapi sukses itu ketika kita sudah bisa menjadi berkat buat orang. Kalau kita udah jadi berkat, kalau menurut saya itu jauh lebih cukup. Orang bisa bahagia karena kita. Itu rasanya lebih. Itu ada ketenangan sendiri, Vin, di hati. Jadi yang kita lakuin bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Iya, untuk keluarga kita, untuk karyawan kita, untuk teman-teman kita, ya kan, untuk klien-klien kita. Oke, mungkin itu aja. Sudah habis, Vin? Iya. Saya pikir masih ada berapa pertanyaan. Nanti berikut next lagi ya. Episode kedua. Oke, mungkin itu aja yang kita omongin santai, karena kan sudah juga banyak kerjaan nih kayaknya. Sorry nih udah ganggu waktunya. Iya. Sama-sama. Oke. Next, jangan lupa nanti follow Instagram dari, nanti dicantumkan juga. Iya, dicantumkan. Nanti bisa follow Instagram kita. Ada juga follow bisnisnya. Boleh sebut mungkin sekalian promote. Bisnis Sawaditi. Iya, nanti juga dicantumkan juga ya. Iya, tapi belum ada endorse-nya nih. Oh my god. Video tersendiri dan. Siap. Oke kalau begitu baik. Terima kasih buat waktunya. Ya, untuk teman-teman juga yang sudah nonton, terima kasih. Harapannya apa yang kita obrolkan ini mungkin tidak begitu banyak, tapi setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, kalau gitu terima kasih. Stay healthy, tetap jaga kondisi, tetap sehat, karena yang paling penting itu bahagia dulu. Kalau sudah bahagia, berikutnya itu jadi lebih indah, ya kan? Setelah bahagia, yang lainnya mengikuti di belakang pasti. Mantap. Oke, kalau gitu semua. Thank you, terima kasih, sampai jumpa di berikutnya. Oke, thank you sudah menyaksikan video dari Ngobras. Nantikan selalu video-video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan semua dapat bermanfaat, dapat berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel kita, supaya kita bisa mengembangkan lagi channel ini dan dapat memberikan dan men-share lebih banyak video untuk teman-teman semua. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.